Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya kepada kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah bimbing hati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kedoyanan, kesukaan di hati kita untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, dan berikan ketakutan di hati kita untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia, manusia teragung. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan maulid yang kita baca pada kesempatan malam hari ini menyambung, yaitu hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca dengan lisan kita menjadi asbab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenal kepada kita. Nabi Muhammad berikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, yang pertama mari sama-sama kita niat. Yang belum niat hadir ke majelis pertama, dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati kita ini hati yang legowo. Apapun hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik suka duka, hidup ini wajib untuk kita terima. Semua orang pengennya suka terus, semua orang pengennya bahagia terus, tapi saat Allah Subhanahu wa taala berikan duka kepada kita, tetap kita harus dalam koridor iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan buat kita. Hatta susah hidup kita sekalipun, hatta tidak makan 3 hari 3 malam sekalipun, tetap tidak boleh keimanan kita untuk bergeser selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ada yang main handphone ya. Yang main handphone saya doain handphonenya rusak. Udah rusak nggak kebeli lagi. Seret rezeki. Ya. Kalau rusak masih kebeli, alhamdulillah. Udah rusak agak kebeli gitu ya. Gitu. Baik. Wal makalatu tasi'atu, dan makalah yang ke-9, an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa Syekhul Imam Malik. Beliau Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu daripada guru Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kullu ma'siyatin, setiap kemaksiatan, setiap dosa, an syahwatin yang bersumber dari syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya masih ada harapan untuk diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertobat kepada Allah. Setiap kemaksiatan yang berasal daripada syahwat kita, masih ada harapan untuk diampunkan dosa kita selama kita masih mau bertobat. Apapun itu bentuknya. Ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang anak muda yang menangis di pekarangan rumah Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia lapar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di depan pekarangan rumah antum ada anak muda yang menangis ya Rasulullah. Nangisnya luar biasa. Joak-joakan nangis. Panggil dia ya Umar untuk menghadap diriku. Dipanggil. Ya, dipanggil, ditanya, lima tabaki wa man abakaka, kenapa kau menangis dan siapa yang membuat dirimu menangis? Maka anak muda ini menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satupun yang membuat nangis diriku, tapi aku menangisi daripada dosa yang telah aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya besar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apakah dosamu sebesar daripada bola dunia ini? Melebihi ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Dunia luas gak? Tapi dosanya seperti melebihi daripada bola dunia. Apakah dosamu sebesar daripada
sebanyak daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan, melebihi ya Rasulullah. Bingung Rasul. Apakah dosamu melebihi daripada arsy Allah Subhanahu wa taala? Melebihi ya Rasulullah. Bingung. Apakah dosamu melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Maka anak ini diam dan tertunduk, nggak bisa ngomong. Apakah dosamu melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dia diam nunduk sambil nangis. Terangkan kepadaku, apa dosa yang telah kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, 7 tahun aku menjadi penggali kubur ya Rasulullah. Suatu saat ada jenazah wanita yang begitu cantik luar biasa, aku tergoda oleh iblis, aku tergoda oleh setan. Itu jenazah saya setubuhi sampai beberapa kali ya Rasulullah. Apakah Allah akan ampunkan saya punya dosa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Fazari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat kau datang kepada Allah. Cepat-cepat kau taubatan nasuha, kau nangis, teteskan air matamu di hadapan Allah. Ya, setiap dosa yang kau lakukan kepada Allah. Tuh. Ya. Inna rahmatallah awsa' min dzunubina. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala masih lebih luas daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah. Selama ruh masih ada di kandung badan, selama kita masih punya ada niat untuk bertobat kepada Allah, selama itu pula Allah akan ampunkan kita punya dosa. Ya. Ini harus dipikirin sama kita. Ya. Gitu. Jadi setiap kemaksiatan yang bersumber dari syahwat kita itu masih bisa diampunkan, masih bisa diharapkan keampunannya. Ya, kalau kita masih mau bertobat. Ustaz, saya udah ngebunuh orang. Berapa? 150 orang. Mau tobat sama Allah? Tobat. Diterima gak kira-kira tobat? Diterima. Ustaz, saya sudah mencuri harta orang sekian puluh juta, saya mau bertobat. Silahkan bertobat, minta ampun kepada Allah. Pasti Allah akan ampunkan. Ustaz, saya bertobat, saya sudah berzina, kira-kira Allah ampunkan saya gak? Allah pasti akan ampunkan kita. Ya. Jadi masih ada harapan itu. Wa kullu ma'siyatin an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha. Akan tetapi kemaksiatan yang bersumber dari sifat sombong, dari sifat angkuh yang kita miliki, kau pandang orang lain lebih rendah daripada dirimu, kau meremehkan orang lain, ya, yang lebih miskin daripadamu, kau memandang orang lain lebih rendah daripadamu yang belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yurja ghufranuha. Andai kata kau taubat kepada Allah, maka tidak ada harapan untuk diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente mau ngebunuh 1000 orang, taubatan nasuha, masih ada harapan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ente sombong kepada manusia, bahkan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Matamu milik Allah, mulutmu milik Allah, jantungmu milik Allah, ruhmu milik Allah. Kenapa kau sombong kepada Allah? Andai kata kau bertobat, kau sujud kepada Allah sampai pecah palamu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada harapan untuk diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas dalam agama. Apa yang kita mau sombongin? Mata kita punya Allah, harta kau, investasi kamu, emas batangan kamu, harta kamu yang ada di bank itu milik Allah, istrimu, anakmu, air kencingmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongin? Maka jadilah orang-orang yang tawadhu. Jangan pernah memandang orang lain rendah, jangan pernah menghinakan orang lain, nggak boleh. Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kau kaya, kau sombong, kau beli mata seperti mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Ada gak kira-kira? 1 triliun kau punya uang, kau cari tangan seperti tangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri kita. Kira-kira ada gak? Mau sombong, diinjak ente sama malaikat. Rendah diri, rendah hati. Jadi orang harus rendah hati, sayang sama orang, sayangin orang, punya fulus, punya rezeki, bagi-bagi, kasih, jangan pelit, itu punya Allah. Ya. Dulu ada orang, ya, di zaman para tabiin ada orang kaya luar biasa. Ya. Itu kayanya gara-gara dia sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ahli ibadah, sampai di akhirnya menangis. Ya, dia berkata kepada suatu orang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang menjadi gurunya, wahai guru, saya bingung. Ini saya
sedekah setiap hari, makin saya sedekah makin banyak harta saya. Saya bingung, saya pengen kasih semua aset saya. Rumah saya pengen kasih ke orang. Tanah saya, sawah saya pengen kasih ke orang. Kenapa emangnya? Mengganggu ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mengganggu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata gurunya bilang, ya udah kasih semua. Dikasih rumahnya ke orang lain, tanahnya dikasih, sawahnya dikasih, tabungannya dikasih ke orang lain. Alhamdulillah, sehari 2 hari dia tenang ibadah kepada Allah. Ternyata hari ketiga dan hari berikutnya Allah balas 10 kali lipat. Sampai di akhirnya bingung, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Saya kasih harta seorang, saya kasih harta saya semua ke orang lain, kok makin ditambah sama Allah, makin gak habis-habis harta saya. Saya nggak bisa ibadah kayak begini, disibukin sama dunia, nggak khusus ya ibadahnya. Akhirnya datang lagi dia ke gurunya, guru, itu rumah udah saya kasih orang, tanah di belakang udah saya kasih orang, sawah udah kasih orang, tabungan saya udah kasih orang semua. Tapi ternyata Allah balas 10 kali lipat lagi. Saya makin bingung, kok nggak habis-habis, justru nambah. Bagaimana, tolong guru, saya minta pendapatnya biar saya ini nggak terganggu. Bagaimana caranya? Apa saya kasih semua lagi nih harta-harta saya? Masya Allah. Masya Allah. Kalau ente kasih lagi ke orang, kata gurunya, nanti Allah tambah lagi. Bagaimana kalau ente? Tapi ini jangan dicontoh. Begini aja deh. Kalau ente pengen tenang dalam ibadah, besok ente Jumatan ke satu masjid, duduk tepat di belakang seorang raja. Terus, ya begitu dekat dengan raja, selesai Jumatan, ketok palanya, ketok pala, sudah getok palanya. Kalau ente digetok palanya, berarti ente di penjara kan? Nah, kalau di penjara kira-kira gimana? Ada gak harta yang bisa masuk ke dalam penjara? Nggak bisa, maka kau tenang dalam ibadah. Kata dia, bener juga. Besok gue Jumatan dah di satu masjid, gue duduk tepat di belakang raja. Cuman pengen apa nih orang? Pengen ngarepin ibadah tenang, nggak diganggu sama dunia. Kalau kita gimana? Lain ya. Diketok kepala raja, akhirnya raja marah, prajurit dipanggil, dihakimin, masuk ke dalam penjara. Begitu masuk ke dalam penjara, dia sujud syukur, diucapkan apa? Alhamdulillah. Akhirnya tidak ada satupun uang, 1 perak pun masuk ke dalam penjara, dan membuat aku makin khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tuh, orang makin sedekah makin banyak duitnya. Makin sedekah makin dikasih. Ya, ini taklim mingguan, habis taklim ada makan. Gimana caranya biar kita bisa berbagi? Bagi dah. Ya, yang punya sedikit harta rezeki kasih. Atau bendahara kita kan, saudari Ayu. Nanti dia olah buat apa? Makanan kita semua. Berkah gak kira-kira? Berkah. Makanya jangan jadi orang bakhil, buntut kasir, petit, ya, merecet koneng namanya. Jangan. Rusak hidupnya. Orang bakhil itu rusak hidupnya, nggak tenang, ya, dihantui sama ketakutan. Wah, pokoknya begitu dah, ya. Makanya jangan sekali-kali kita, ya, bakhil lah, gitu. Ya. Jadi kalau kita berbuat kemaksiatan di atas dasar kesombongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa innahu la yurja ghufranuha. Kok bisa nggak diharapkan ampunan dari Allah? Lianna maksiata iblis kana asluha minal kibar. Karena sesungguhnya kemaksiatan pertama kali yang dilakukan oleh iblis kepada Allah adalah sombong. Ya, Allah perintahkan malaikat kumpul, iblis kumpul, Nabi Adam kumpul. Allah perintahkan malaikat, ya, dan iblis, ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam, ya, fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis doang nggak pengen sujud. Ya, kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia ya Allah, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Muhammad dari tanah bisa hancur sama api. Aku lebih mulia. Betul. Ya, sombong nggak? Sombong. Makanya nggak perlu ada yang kita sombong. Ya, saya mau tanya, kira-kira harta kita milik siapa? Allah. Mata kita milik siapa? Allah. Jantung kita milik siapa? Allah. Air seni kita milik siapa? Allah. Istri kita milik siapa? Anak-anak kita milik siapa? Allah. Makanan milik siapa? Allah. Minuman milik siapa? Allah. Semua milik Allah. Yang kita punya apa kira-kira?
Ada gak yang kita punya? Ada. Yang kita punya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Amal soleh, ente bisa beramal soleh karena Allah. Ayo. Ya? Lihat tuh video yang keberapa tuh di channel RM tuh. Kita bisa maksiat bukan karena kita, tapi karena Allah. Allah masih sayang. Antum bisa hadir kayak begini, hada min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Bukan semata-mata kita sanggup kesini, enggak. Jangan GR ente. Ente rajin ibadah, rajin sholat itu karena Allah masih sayang sama ente. Jadi nggak usah GR, nggak usah kepedean. Oh, saya sholat. Oh enggak. Saya sedekah dong. Ya sedekah ente karena Allah gerakkan hati ente. Yang kita punya cuma satu. Apa? Dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mau sombong gitu. Mau sombong? Nggak bisa. Kuku kita, kulit kita, sampai urat-urat dalam tubuh kita, semua milik Allah. Nggak ada yang punya kita, nggak ada. Yang punya kita itu cuma satu, yaitu dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wazallata Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha min syahwatin. Dan turunnya Nabi Adam dari surga menuju dunia itu karena syahwat, bukan karena kesombongan, ya. Digoda oleh iblis untuk mendekati, memakan buah khuldi di dalam surga. Emang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minal, jangan didekat. Ternyata dia tergoda juga oleh iblis. Akhirnya Allah turunkan. Itu kan karena syahwat, masih bisa ampunkan. Tapi kalau karena sombong nggak bisa ampunkan. Wallahu a'lam.